Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat ini masih pada mata kuliah Ulumul Quran, dan dalam kesempatan kali ini setelah kita mempelajari bab-bab terdahulu atau tema-tema terdahulu, kita masuk ke tema yang baru, yakni tentang Makki dan Madani, atau istilah lain Makkiyah dan Madaniyah. Ini merupakan pembahasan yang penting bagi kita untuk memahami periodisasi tahapan atau perjalanan dakwah dari Nabi Muhammad SAW, dan itu tergambar di ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, atau ayat-ayat yang turun dalam istilah lain pada periode Nabi berdakwah di Mekah atau periode ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, atau dalam istilah yang lain ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, atau ayat-ayat Madani adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Inilah beberapa bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, dan nanti saudara-saudara sekalian bisa melihatnya di slide berikut. Inilah pembahasan kita pertemuan keempat ini dengan tema Makki dan Madani. Baik saudara-saudara sekalian, pada materi ini disebutkan bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan sekadar risalah ilmu. Jadi kalau berbicara Islam, tidak semata-mata berbicara tentang ilmu. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan sekadar pembicaraan bahwa Islam itu membawa ajaran pembaharuan. Ya. Berbicara tentang risalah Islam bukan hanya berbicara tentang apakah Islam itu dapat diterima oleh akal manusia, tetapi ketika berbicara Islam, maka berbicara sesuatu yang bersifat universal. Ya. Berbicara tentang Islam, maka berbicara tentang ilmu, iya, tentang pembaharuan, iya, tentang rasionalitas, iya, ya, yang dapat diterima oleh manusia. Tapi berbicara Islam, berbicara juga tentang bahwa Islam itu merupakan sebuah ad-din, sebuah agama yang sesuai dengan akal dan juga hati yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi berbicara Islam, berbicara sesuatu yang sangat fitrah,
merupakan naluri. Ya, berbicara tentang Islam, berbicara juga tentang hati, berbicara juga tentang akal. Nah, ini sebagai pengantar pertemuan yang keempat. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, setiap surah Al-Quran itu ku ketahui, kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud orang sahabat yang konsen, yang perhatian terhadap Al-Quran, sehingga beliau tahu sampai di mana surah itu diturunkan. Ya, tempat-tempatnya beliau tahu. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau juga tahu ayat Al-Quran tentang apa tema atau apa sebab atau apa topik tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi dia tahu tempatnya, dia juga tahu tentang apa ayat itu diturunkan, apa temanya, apa konteksnya. Beliau sampai mengetahui itu menurut keterangan hadis. Sekiranya aku tahu ada seseorang yang lebih tahu daripadaku mengenai Al-Quran, mengenai kitab Allah, ya, seandainya ada, dan orang tersebut dapat kujangkau, pasti aku pacu untaku kepada orang tersebut. Ini gambaran tentang sosok Ibnu Mas'ud yang punya perhatian yang serius, ya, tentang Al-Quran. Beliau tidak mau luput tentang sesuatu dari Al-Quran. Seandainya pun ada orang yang lebih tahu dari diri beliau, beliau akan berusaha belajar kepadanya, beliau pergi kepadanya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui tempat, untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Kita mengetahui bahwa pada zaman generasi awal Islam, dikenal dengan masyarakat jahiliyah, ada kebiasaan-kebiasaan yang tercatat, ya, yang dialamatkan kepada masyarakat jahiliyah kala itu, dan mereka disebut jahiliyah itu bukan karena mereka lemah dalam ilmu pengetahuan, bukan. Tetapi kelemahan mereka adalah tentang keingkaran mereka terhadap wahyu. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Mereka otomatis dengan mengingkari Al-Quran, mereka juga mengingkari adanya hari di mana setiap amal akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu disebutkan ahli bertengkar. Namun mereka punya kelebihan dalam hal retorika. Bahasa mereka itu atau retorika mereka itu tinggi. Ya, maka mereka itu seolah-olah dengan datangnya Al-Quran, seolah-olah ditantang gitu, dengan sebuah tantangan yang menurut mereka ini sangat luar biasa. Mereka merasa bahwa bahasa mereka tinggi, retorika mereka baik, tapi dengan turunnya wahyu mereka merasa tertantang dan mereka merasa kalah, dan mereka gengsi, ya, menerima kebenaran bahwa
bahasa Al-Quran itu jauh lebih tinggi retorikanya, lebih tinggi nilai sastranya dari yang selama ini mereka bangga-banggakan. Ini tergambar ya di dalam Al-Quran, gambaran-gambaran tentang Al-Quran yang mereka ingkari. Mereka bahkan digambarkan dalam Al-Quran bertanya-tanya. Misalkan di surah As-Saffat, surah 37 ayat 16, di sana mereka bertanya, apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah kami atau apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Karena Al-Quran diantaranya berbicara bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Dan itu ketika sampai kepada mereka, mereka bertanya-tanya, dalam arti kata bukan mau tahu, tapi mereka mencoba menggunakan akal mereka bahwa sesuatu yang mati itu tidak mungkin lagi bisa hidup. Itulah salah satu bentuk pengingkaran mereka terhadap wahyu. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah, surah 45, ayat yang ke-24, karena mereka juga berkata, digambarkan pengingkaran mereka itu mereka nyatakan dengan bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Artinya kehidupan itu berhenti setelah kehidupan di dunia ini. Jadi kehidupan ini hanya sebatas di dunia saja, tidak ada kehidupan ya seperti digambarkan di awal, ada hari akhir, ada hari di mana akan dibalas setiap perbuatan, tidak ada. Mereka menganggap tidak ada. Kalaupun ada kematian, kalaupun ada manusia yang lahir kemudian hidup, itu hanya persoalan waktu saja. Tidak ada yang membinasakan kehidupan ini kecuali masa. Dan itu dibantah oleh Allah di ayat tadi, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak punya ilmu tentang hari akhir. Logika mereka membantah wahyu itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan saja, bukan merupakan ilmu yang benar. Nah, inilah jawaban dari Al-Quran tentang pendapat-pendapat mereka yang menentang ya, wahyu, yang mengatakan bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan akhirat, manusia akan dibangkitkan dari kematian, dan kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Mereka menentang itu. Kemudian Al-Qasim ya, Al-Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi menyebutkan dalam kitabnya At-Tanbih ala Fadlil Ulumil Quran, sebutkan di antara ilmu-ilmu Al-Quran ya, di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang membicarakan tentang turunnya Al-Quran, ya, di mana turunnya Al-Quran, apakah turun di Mekah atau di Madinah, apakah hukumnya Madinah ayat itu, dan apakah hukum ayat tersebut adalah ayat Mekah. Apakah ayat yang turun di Mekah itu serupa dengan ayat yang turun di Madinah dan sebaliknya? Apakah ayat itu turun di Mekah tapi bukan di kota Mekah, turun di Madinah tapi bukan di kota Madinah, tapi bisa saja turun di tempat-tempat yang ada di Mekah, apakah turun di Juhfah, apakah turun di Taif, ataupun di tempat lain seperti di Hudaybiyah. Jadi ini pendapat dari Al-Qasim ya, dalam kitabnya Tanbih ala Fadlil
ulumul Quran. Jadi menurut beliau, ilmu tentang nuzul, tentang turunnya Al-Quran itu merupakan ilmu yang paling penting. Termasuk di antara ilmu Al-Quran yang paling penting untuk dibahas, untuk memahamkan kepada orang ya, tentang ayat Mekah maupun ayat Madinah. Nah, di sini akan dijelaskan, saudara-saudara sekalian, tentang klasifikasi ya, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, Madinah, dan ayat-ayat yang diperselisihkan. Artinya ada ulama yang memperselisihkan apakah ayat ini turun di Mekah, apakah ayat ini turun di Madinah. Yang pertama yang diturunkan di Madinah itu ada 20 surah. Jadi kalau diklasifikasikan ayat Al-Quran yang ada hari ini, yang turun di Madinah itu secara surah bukan ayat. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah itu diklasifikasikan adalah surah yang turun di Madinah. Yang kedua adalah surah Ali Imran, termasuk juga surah yang turun di Madinah. Kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah yang keempat, yang kelima Al-Anfal, yang keenam surah At-Taubah, yang ketujuh surah An-Nur, 8 Al-Ahzab, yang ke-9 surah Muhammad, yang ke-10 surah Al-Fath, yang ke-11 surah Al-Hujurat, yang ke-12 surah Al-Hadid, yang ke-13 surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, yang 14 surah Al-Hasyr, yang ke-15 surah Al-Mumtahanah, yang ke-16 surah Al-Jumu'ah, 17 surah Al-Munafiqun, 18 surah At-Talaq, 19 surah At-Tahrim, yang terakhir yang ke-20 menurut klasifikasi dari ulumul Quran, surah yang turun di Madinah yang ke-20 adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath, itu ayat yang turun di Madinah. Jadi ada 20 surah yang kalau diklasifikasikan surah ini turun di Madinah. Sementara ada yang diperselisihkan apakah turun di Makkah atau di Madinah. Ya. Yang diperselisihkan itu ada 12 surah. Jadi 12 surah ini ada yang berpendapat surah ini turun di Makkah, ada yang berpendapat surah ini turun di Madinah. Apakah 12 surah tersebut? Yang pertama surah Al-Fatihah. Jadi kalau surah Al-Fatihah, ini ada yang berpendapat di Makkah turunnya, tapi ada juga yang berpendapat di Madinah. Yang kedua Ar-Ra'du, Ar-Ra'd. Sama dengan Al-Fatihah, diperselisihkan apakah Makkah atau Madinah. Yang ketiga Ar-Rahman, sama juga. Yang keempat As-Saff, yang kelima At-Taghabun, yang keenam Al-Mutaffifin, yang ketujuh Al-Qadar, yang kedelapan Al-Bayyinah, yang ke-9 Al-Zalzalah, yang ke-10 Al-Ikhlas, yang ke-11 Al-Falaq, dan yang ke-12 adalah An-Nas. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, 20 surah yang dianggap turun di Madinah, ya, 20 surah, kemudian yang diperselisihkan ada 12 surah, maka turun di Mekah atau di Madinah, maka selebihnya disebut surah-surah yang turun di Mekah, ada 82 surah. Ke 20 tambah ya 12 yang diperselisihkan ditambah dengan 82 surah, maka total surah tentunya sama-sama kita ketahui total surah di dalam Al-Qur'anul Karim itu
sebanyak 114 surah. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, apa faedah dari mengetahui apakah ini makki atau madani? Apakah ini ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madani? Apa manfaatnya? Tentunya kita harus tahu apa manfaatnya, karena kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kita ketahui? Nah, yang pertama, manfaat dari mengetahui ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Yang pertama, pengetahuan kita tentang makkiyah dan madaniyah atau makki dan madani ini bisa dijadikan alat bantu kita dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya makkiyah lebih dahulu dari madaniyah, karena Nabi lebih dahulu berdakwah di Mekah baru di Madinah. Biasanya ayat yang pertama turun itu bisa dihapuskan hukumnya oleh ayat yang kemudian turun. Artinya apa? Ayat-ayat makkiyah itu bisa dihapuskan oleh ayat-ayat madaniyah secara hukum. Walaupun ada yang berpendapat ada ayat yang bisa dimansuhkan. Jadi seorang mufassir dengan mengetahui ayat ini ayat makkiyah, maka ayat makkiyah memang bisa dihapuskan oleh ayat madaniyah. Dari mana dia tahu? Tentunya karena pengetahuannya tentang mana ayat makkiyah dan mana ayat madaniyah. Seorang mufassir atau ahli tafsir dapat membedakan ya, antara ayat yang nasikh atau ayat yang menghapuskan dan ayat yang mansuh, ayat yang dihapuskan. Jadi tidak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran bahwa ayat ini disebut nasikh, ayat tertentu ini disebut mansuh, sebelum ya seorang mufassir tersebut mengetahui mana ayat makkiyah dan mana ayat madaniyah. Faedah yang kedua adalah bisa meresapi gaya bahasa Al-Quran. Pada umumnya, gaya bahasa Al-Quran ayat-ayat makkiyah itu lebih tegas, lebih simple, lebih to the point. Dan pada umumnya masih bersifat ayat-ayat yang belum terperinci, atau masih berbicara tentang ayat-ayat yang menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gaya bahasa Al-Quran itu bisa dilihat dari ayat makkiyah atau ayat madaniyah. Nanti bisa dilihat ciri-cirinya. Dan juga pengetahuan tentang makkiyah dan madaniyah ini bermanfaat dalam metode dakwah. Ketika kita melakukan dakwah kepada orang-orang yang dalam tanda petik akidahnya masih awam, ya, pemahamannya tentang Islam masih dangkal, maka ayat-ayat makkiyah ini lebih cocok disampaikan ketimbang menyampaikan ayat-ayat madaniyah. Karena kalau sudah berbicara ayat-ayat madaniyah, maka berbicara ayat-ayat yang sangat luas pembahasannya. Jadi digunakanlah metode dakwah yang tepat, melihat konteksnya, melihat orang yang didakwahi atau objek dakwahnya. Nabi juga menggunakan itu, dan itu terlihat dari ayat-ayat yang turun. Ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Mekah, kala itu Nabi menggunakan ayat-ayat yang memang diturunkan untuk karakter masyarakat di Mekah. Ketika sudah Nabi berdakwah di Madinah, ya, maka digunakanlah ayat-ayat yang sesuai dengan karakter orang Madinah yang bukan hanya orang Arab, tapi orang Arab saja, tapi sudah ada masyarakat-masyarakat lain, ya, bukan hanya orang-orang yang seperti orang di Mekah, karena karakter tempat daerah itu punya kekhasan tersendiri, sehingga digunakanlah bahasa-bahasa yang lebih tepat. Jadi bermanfaat untuk metode dakwah. Kita tidak bisa mendakwahi ya, orang yang selama ini
tidak menutup auratnya misalkan. Kemudian kita langsung kepada hukum membuka aurat. Tidak bisa seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa hukum buka aurat itu ya di hadapan orang yang bukan mahramnya berdosa, tetapi tidak langsung kepada hukum dia. Tapi mungkin kepada orang-orang yang selama ini belum mengenal jilbab, belum mengenal begitu dalam tentang pakaian yang menutup aurat, mungkin disampaikan apa manfaat-manfaatnya, ya, apa keuntungan-keuntungannya. Bahasanya mungkin ke sana dahulu, baru setelah mereka tahu apa manfaatnya, apa keuntungannya, baru kita berbicara tentang hukum. Tidak langsung ke hukum, bisa saja kalau langsung ke hukum dia terkejut, kemudian akhirnya tidak menerima dakwah. Nah ini salah satu manfaat kita mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang ketiga tentunya dengan mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah, ya otomatis kita mengetahui sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang diawali ketika Nabi berdakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi di masyarakat, dari keluarganya sendiri, kaumnya sendiri. Ada yang menerima dakwah Nabi, tapi tidak sedikit juga yang menolak dakwah Nabi, dan dakwah Nabi itu diteror, diancam, diintimidasi, diembargo, dan segala macam. Kemudian ada tahapan Nabi hijrah, mencari alternatif dakwah, ada ke Taif, ada ke Habsyah, dan kita kenal yang sangat fenomenal adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, itu sebuah momentum dalam sejarah umat Islam, dan itu dijadikan sebuah momentum hijrah, ya, tahun hijrah. Ya. Ini semua adalah sejarah hidup Nabi dan bagaimana ketika Nabi di Madinah, ya, bagaimana Nabi mempersatukan antara kaum-kaum yang selama ini bertikai, bagaimana Nabi mempersatukan antara penduduk Mekah yang Muslim dengan penduduk Madinah yang Muslim, yang dikenal dengan kaum muhajirin, orang-orang Muslim yang berasal dari Mekah, kemudian dipersatukan oleh Nabi dengan orang-orang Ansor, orang-orang Muslim yang sudah mengimani dan menerima dakwah Nabi yang berada di Madinah. Mereka dipersatukan dengan ikatan akidah. Ya. Ini sebuah sejarah yang luar biasa. Kemudian bagaimana Nabi berperang, ya, lebih kurang 8 tahun secara fisik. Dan mengapa pula Nabi tidak melakukan hal yang sama ketika di Mekah, dan seterusnya, sehingga sampai kepada puncaknya ketika Nabi SAW itu di ujung-ujung hidupnya, ya, kita kenal ada haji wada, ya, haji perpisahan. Bagaimana konteksnya dengan gambaran Nabi menyampaikan bahwa Islam itu sudah sempurna, Islam itu sudah diridhoi. Nah, ini semuanya sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa diketahui tentunya dengan pengetahuan Makki dan Madani. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah atau Makki dan Madani, yang pertama pengetahuan tentang Makki dan Madani itu diistilahkan dengan simai nakli. Simai nakli, yaitu pendengaran, melalui pendengaran seperti apa adanya. Jadi kita dengar melalui pendengaran, maka diistilahkan dengan simai, melalui pendengaran seperti apa adanya. Dari mana itu didengar? Dari riwayat yang sahih. Dari siapa itu? Tentunya sahabatlah yang menyaksikan di mana ayat itu turun. Pada periode apa ayat tersebut turun. Ya. Karena sahabatlah yang menyaksikan turunnya wahyu. Karena ketika turunnya wahyu,
Nabi berada di mana, kemudian Nabi menyampaikan wahyu itu kepada para sahabat. Jadi dari pendengaran para sahabat disampaikan oleh Nabi, itulah cara pertama untuk mengetahui apakah ayat ini Makki dan Madani. Yang kedua, mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu melalui istilahnya qiyasi ijtihadi. Ya, qiyasi analogi berdasarkan ijtihad, upaya yang keras. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-cirinya. Lihat cirinya. Ayat ini ayat Mekah atau Madinah. Lihat ciri-cirinya. Pada siapa dia ditujukan? Apakah dia menggunakan kalimat ya ayuhan nas? Nah, kita jumpai nanti ada ayat ya ayuhan nas. Ini punya ciri tersendiri. Ketika ada ayat didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini juga punya ciri tersendiri. Ya. Ketika ada ayat berbicara tentang akidah, ini punya ciri-ciri tersendiri. Dengan ciri-ciri itu kemudian diputuskan melalui qiyasi ijtihadi, oh ayat ini adalah ayat Makkiyah, ayat ini adalah ayat Madaniyah atau Makki ataupun Madani. Melalui qiyas, analogi, dilihat dari ciri-cirinya. Nah, untuk itu kita bisa melihatnya juga itu dari cara mengetahuinya, kemudian dilihat dari perbedaannya. Nah, ini beberapa pendapat ya. Yang pertama, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari waktu turunnya. Jadi kalau disebut ayat Makkiyah atau disebut ayat Madaniyah, ini kapan turunnya? Kapan ya? Waktu turunnya. Disebut dia ayat Makkiyah adalah ayat yang turunnya sebelum Rasulullah hijrah, meskipun bukan di Mekah. Jadi kalau disebut ayat Makkiyah bukan ayat yang turun di Mekah saja, tapi yang dimaksud lebih luas lagi, ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah dan kaum muslimin hijrah, meskipun bukan di Mekah, di kota Mekah itu kan. Mekah itu atau wilayah Mekah itu punya kota-kota juga, ada Tanim, ada lain-lain gitu ya. Kota Mekah itu kan pusatnya, tetapi di wilayah Mekah atau di sekitar Mekah itu ada kota-kota lain yang punya nama-nama tersendiri juga. Begitu juga ketika disebut Madani atau Madaniyah, adalah ayat yang turunnya setelah ya, Rasulullah dan kaum muslimin hijrah, meskipun bukan di kota Madinah, ya, tapi bisa di tempat-tempat lain di sekitar Madinah yang punya nama-nama juga. Nah, ini perbedaan antara kalau disebut ayat Makkiyah atau disebut ya ayat Madaniyah. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, surah 4 ayat 28 dan Al-Maidah ayat 5, surah 5 ayat 3. Kemudian disebut dia Makkiyah dan Madaniyah itu yang pertama tadi turunnya. Waktu turunnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Sekarang disebut dia Makkiyah dan Madaniyah itu juga terkait dengan tempat turunnya. Kalau disebut ayat Makkiyah, maka tempat turunnya ya, adalah turun di Mekah dan kota-kota di sekitar Mekah. Bukan hanya di Mekah saja. Jadi kalau disebut ayat Makkiyah, ayat itu turunnya di mana? Di Mekah atau tempat-tempat lain di sekitar Mekah. Kalau disebut ayat Madaniyah, maka ayat tersebut adalah turun di Madinah, di kota Madinah, atau tempat-tempat di sekitar kota Madinah. Karena ada kota-kota lain di sekitar kedua kota tersebut. Tapi yang terkenal itu tentunya adalah kota Mekah dan kota Madinah. Tapi ada tempat-tempat lain, ada kota-kota lain yang berada di sekitar Mekah, yang berada di sekitar Madinah. Jadi itulah
Kalau disebut ayat Makkiyah, pertama waktu turunnya. Disebut ayat Makkiyah adalah turun sebelum hijrah. Disebut ayat Madaniyah adalah turun setelah hijrah. Disebut ayat Makkiyah, tempat turunnya di Mekah dan sekitarnya. Disebut ayat Madaniyah, ada ayat turun di Madinah dan di sekitarnya. Yang ketiga, disebut dia ayat Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari sisi sasarannya. Ya. Kalau ayat Makkiyah adalah ayat yang seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sasaran dakwahnya atau matpunya atau objek dakwahnya. Makkiyah. Itu kalau disebut Makkiyah, itu maknanya yang kedua adalah sasaran dakwahnya. Sasaran ayat itu diturunkan pada siapa? Penduduk Mekah. Kalau disebut Madaniyah atau Madani, itu seruan ayat itu ditujukan kepada penduduk Madinah. Nah, inilah dia untuk membedakan antara Makki dan Madani atau Makkiyah dan Madani. Ada waktu turunnya, ada tempat turunnya, dan ada sasarannya atau objeknya. Nah, kita melihat apa ciri-ciri. Ciri-ciri. Ciri-ciri ayat Makkiyah. Ciri-ciri khas Makkiyah itu. Jadi ini masih berbicara tentang surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah. Apa ciri khas Makkiyah? Yang pertama, ciri khas surah Makkiyah itu di dalam surah tersebut akan kita jumpai ayat sajadah atau sajdah. Ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, ketika membaca nanti ada kita jumpai 15 tanda sajadah yang selalu digambarkan di Al-Quran sekarang itu dengan tulisan as-sajadah ditulis, atau seperti kubah masjid kemudian ditulis itu ayat sajadah. Maka ini merupakan ciri, ya, ciri khas. Itu 15 kali di dalam Al-Quran. Misalkan antara lain di surah yang paling kita kenal, surah Al-Alaq, ayat yang terakhir. Ya. Itu ada ayat sajadah. Ayat terakhir itu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Setelah kata waqtarib itu ada kode, ada tanda, ada tulisan as-sajadah, dan ini merupakan ciri khas Makkiyah. Surah ini turun di Makkiyah. Surah ini turun sebelum Rasulullah hijrah. Surah ini sasarannya adalah penduduk Mekah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua, ciri khas Makkiyah itu adalah ketika ayat itu mengandung kata kalla. Ketika ada kata kalla di dalam surah tersebut, ada 30 kali kata kalla dalam Al-Quran, dan 30 kali itu di dalam 15 surah. Ketika ada kata-kata kalla, seperti surah Al-Alaq tadi, kalla, ya, ada 30 kali dan ada di dalam 15 surah. Ini juga ciri khas Makkiyah. Kalla, kali-kali tidak. Yang ketiga, ciri khas Makkiyah itu, ya, adalah mengandung kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya ayat itu masih tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang beriman, tidak, tapi sudah sangat masih luas sekali. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi bukan ciri khas, tapi ada pengecualiannya. Kecuali di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu surah yang menggunakan ya ayyuhan nas juga, tapi dia tidak termasuk surah ini di surah Makkiyah. Ciri khas berikutnya adalah mengandung kisah para nabi. Ketika ada surah
yang di dalam surah tersebut menceritakan kisah nabi-nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ini merupakan ciri khas, oh ayat ini adalah ayat Makkiyah. Walaupun memang kita sudah terbantu, kita buka Al-Quran, maka bisa kita lihat di awal-awal surah itu sudah disebutkan ini surah Makkiyah, jumlah ayatnya disebutkan berapa. Tapi kalau kita jumpai nanti Al-Quran yang tidak ada kode bahwa ini surah Makkiyah atau Madaniyah, dengan mengetahui, ketika kita baca artinya, atau bagi orang yang paham tentang bahasa Arab, kemudian dia baca Al-Quran dan di situ ada cerita Nabi, nah ini ciri khas Makkiyah. Kecuali ada pengecualiannya surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ada berbicara tentang Nabi Adam, ya, disebut juga nama-nama Nabi yang lain, tapi khusus surah Al-Baqarah ini pengecualian. Tapi surah-surah selain Al-Baqarah ketika mengandung kisah para nabi, nah ini tentunya merupakan ciri khas surah tersebut, ayat surah tersebut adalah surah Makkiyah. Yang kelima, ketika kita jumpai surah yang mengkisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian bagaimana iblis ya menggoda mereka, Adam dan Hawa, ini juga ciri khas Makkiyah, kecuali juga surah Al-Baqarah. Dari surah Al-Baqarah ini kita juga bisa melihat bagaimana Adam itu tergelincir karena godaan iblis, tapi tidak termasuk surah Makkiyah. Kemudian yang keenam, berbicara tentang ciri khas Makkiyah, kalau kita jumpai nanti di awal-awal surah itu ada huruf-huruf yang disingkat, atau bahasa Arabnya huruful muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terputus-putus, seperti alif lam mim itu terputus. Atau diistilahkan dengan fawatihus suwar. Ketika kita jumpai surah, kemudian di awalnya ada nun, ada yasin, ada alif lam ra, ada kaf ya ain shad, ada toha, ada nun dan lain sebagainya. Ini merupakan ciri ya, ini merupakan ciri khas ya, Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Al-Imran yang menggunakan fawatihus suwar juga, pembuka surah, ada huruf-huruf yang terputus-putus. Kedua surah ini Al-Baqarah dan Al-Imran tidak termasuk ya dalam ciri khas surah Makkiyah. Baik saudara-saudara sekalian, kemudian ada 4 tema. Jadi kalau tadi ciri-ciri ayatnya, kalau ada ayat dengan as-sajadah, kalau ada ayat berbicara tentang kisah-kisah Nabi dan seterusnya, itu ayat Makkiyah. Kemudian tema, 4 tema khusus khas kalau surah-surah Makkiyah. Yang pertama, temanya adalah tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah, pembuktian risalah kenabian, berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, tentang alam semesta. Ya. Nah, ini merupakan tema khusus surah Makkiyah. Berbicara tentang tauhid, ibadah hanya kepada Allah, ya, menghambakan diri kepada Allah, membuktikan tentang kerasulan, berbicara tentang hari akhir, dan ayat-ayat tentang alam semesta. Nah, ini biasanya berbicara tentang atau tema khas surah Makkiyah. Yang kedua, temanya adalah tentang dasar perundang-undangan. Tentunya sudah ada dasar-dasar tentang hukum. Tapi hanya dasar-dasar, belum terlalu terperinci. Berbicara tentang akhlak yang mulia. Ya, bagaimana dosa syirik. Bagaimana dosa membunuh orang lain. Berbicara tentang memakan harta anak yatim. Ini dasar-dasar perundang-undangan. Dan bagaimana tema-tema tentang tradisi-tradisi yang buruk yang selama ini dikerjakan oleh masyarakat Mekah. Ya, bagaimana tentang minum khamar,
dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini diceritakan. Nah, ini merupakan tema khusus atau khas dari surah Makkiyah. Dan yang ketiga, temanya adalah kisah Nabi dan umat terdahulu, diceritakan bagaimana tentang Nabi Adam, Idris, Nuh, dan sebagainya, dan bagaimana umat terdahulu, ya, kaum Samud, kaum Ad, ya, itu diceritakan, dan ini biasanya adalah tema khas dari surah Makkiyah. Dan yang keempat yang sangat mudah kita ketahui dari suku katanya. Kita lihat misalkan, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sangat singkat, kata-katanya singkat. Malikin nas, ilahin nas. Tadi pada umumnya seperti itu. Kata-katanya pendek dan berkesan. Ya. Kata-katanya semacam bersaja dia. Ujung-ujungnya kita lihat ada sama, ya, misalkan wailul lil mutaffifin alladzina idza, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, kata-katanya ujung-ujungnya itu. Kemudian singkat, kata pendek, berkesan, singkat, keras. Ya ayyuhal kafirun, jelas, sebutkan itu. Ketika berbicara kepada orang yang menentang, kemudian sebut kafir, keras. Ya, keras. Tidak ada kata-kata, ya sudah disebut seperti itu. Tegas, keras, singkat, menggetarkan, dan meyakinkan. Ya. Tidak ada kata-kata yang bertele-tele di situ. Ini salah satu yang paling gampang kita lihat. Amma yatasaalun. Nah, jelas pendek. Oh, ini surah Makkiyah ini. Wan nazi'ati gharqa. Ini dia, Pak. Ini salah satu ciri-ciri yang bisa kita gampang melihat. Baik, saudara-saudara sekalian, tapi kalau kita berbicara tentang ayat Madaniyah, ini sudah berbicara lebih terperinci lagi, berbicara tentang kewajiban, ya, apa sanksi-sanksi dari setiap kesalahan-kesalahan. Jadi dasar perundang-undangan yang sudah dibangun, kemudian diperinci lagi, ada hukum hudud di situ. Nah, ini ciri khas. Ya, kalau kita bicara tentang hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, sanksi-sanksi dari pelanggaran kewajiban tersebut, itu merupakan ciri surah Madani atau Madaniyah. Disebutkan tentang orang-orang munafik. Al-Baqarah itu termasuk Madaniyah. Ya. Kecuali surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut berbicara tentang munafik, tapi ini pengecualian. Ini ciri khas. Jadi kalau kita berbicara, membaca, mengetahui, kita ingat, oh ini ciri khas. Berbicara tentang kewajiban, tentang hukum-hukum yang lebih terperinci lagi, ini ciri khas dari surah Madaniyah atau Madani. Kemudian ada dialog dengan ahli kitab. Ini ciri khas Madani. Ada tukar pikiran, berdebat, ya, dialog kepada ahli kitab, merupakan ciri-ciri khas Madani. Ada 3 ciri. Kemudian temanya sangat luas sekali. Dijelaskanlah ibadah itu. Di surah Makkiyah memang disebutkan beribadah hanya kepada Allah. Tapi secara umum. Tapi ketika di ayat-ayat Madaniyah kita akan melihat penjelasan ibadah itu begini. Bahkan ada beberapa ibadah itu yang sangat rinci. Ya, ada wudhu, ada waris yang sangat terperinci, ada muamalah, ada had, ada hudud, ada berbicara tentang kekeluargaan, ada berbicara tentang jihad, ada berbicara hubungan sosial, ada berbicara hubungan internasional, ya, bagaimana ayat tentang pada saat damai dan bagaimana pula dengan perang, ya, kaidah-kaidah hukum dan masalah
perundang-undang. Lebih terperinci lagi, ya, lebih lebih jelas lagi dia. Jadi lebih luas lagi ayat-ayat atau tema yang ada di surah Madaniyah, surah Madani. Kemudian ada seruan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, ajakan untuk masuk Islam, penyimpangan akidah mereka, bagaimana permusuhan ahli kitab kepada Islam, bagaimana perselisihan mereka setelah ilmu itu datang kepada mereka. Jadi mereka itu malah setelah tahu kebenaran tentang Islam, mereka muncul rasa dengki itu. Dan ketika ada ayat yang bicara tentang itu, ada kata-kata baghyam bainahum, ya, itu kedengkian di antara mereka. Jika ada kata-kata seperti itu, ini ayat tentang ayat Madani, ya, yang berbicara tentang bagaimana permusuhan ahli kitab itu kepada Nabi Muhammad atau kepada umat Islam. Jadi permusuhan orang-orang di luar Islam kepada Islam itu sudah jauh, dan itu terus sampai sekarang, tidak pernah henti, seperti di surah Al-Baqarah 120, ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gambaran Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka kepada Islam sebelum kita ikut. Maka mereka senantiasa menyinggung Nabi, seperti kasus terakhir, ya, di Prancis itu. Ayat-ayat yang menceritakan tentang itu merupakan ciri khas Madani, dan itu tidak pernah berhenti. Tugas kita bagaimana kita tetap mencintai Nabi, tetap memuliakan Nabi, tetap menghormati Nabi, tetap mengikuti Nabi, tetap bersolat kepada Nabi, dan kita bela, ya. Kita bela Nabi Muhammad SAW itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beradab. Jangan hanya retorika, ya. Retorika atau lisan kita mengatakan cinta kepada Nabi, sementara nggak sholat. Nah, ini juga sesuatu yang nggak benar juga, ya. Secara zahir nampak di depan orang kita membela Nabi, tapi ajaran-ajaran Nabi ditinggalkan. Nah, ini bagaimana? Tentunya harus sejalan pernyataan kita, ungkapan-ungkapan kita, ya, baik di media, baik di media-media yang ada, tapi kenyataan sehari-hari kita bagaimana, ini juga jadi perhatian. Jangan hanya semangat membela Nabi, tapi ajaran Nabi kita tinggalkan. Dia sejalan. Jalan. Nah, bela Nabi sebagai Nabi utusan Allah, rela kita Nabi itu kita dihina oleh orang lain dengan karikatur, dengan kartun dan segala macam. Kita jangan lupakan apa yang dibawa oleh Nabi itu tetap kita amalkan, jangan hanya sekedar pembelaan secara lisan. Ya, kita tidak menggunakan produk-produk Prancis misalkan, tapi nggak sholat, nggak baca Quran. Nah, ini sesuatu yang nggak imbang. Harusnya proporsional. Ya. Kita bela Nabi, tunjukkan sikap kebencian kita kepada orang yang menghina Nabi, dan pada saat yang sama kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, menjalankan apa yang disunahkan Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, ya, kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW itu di mana-mana. Ditunjukkan dalam bentuk demo, ditunjukkan dalam memboikot produk-produk. Ini merupakan kesyukuran bagi kita, artinya Nabi Muhammad itu masih terasa ada di tengah-tengah umat, sehingga hamba pilihan Allah ini ketika dihina, ya, oleh orang-orang yang sungguhnya tidak paham, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu, kemudian muncul penolakan-penolakan, muncul demo-demo, muncul pemboikotan-pemboikotan. Ini merupakan kesyukuran bagi kita, menunjukkan bukti bahwa umat Islam itu tetap masih mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah. Ya. Bahkan kedatangan Nabi itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam. Yang ketiga, menyikapi perilaku orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Seperti di awal-awal surah Al-Baqarah digambarkan. Ya.
digambarkan itu di awal-awal, digambarkan bagaimana orang munafik itu kalau ketemu dengan kita, qalu amanna. Ketemu dengan kita, orang munafik itu mengatakan kami beriman. Tapi ketemu dengan mereka, idza qalu ila syayatinihim inna ma'akum. Ketemu lagi sama kawan-kawannya, mereka sebut bukan sama mereka kita bilang beriman. Kalau ketemu sama kita tetap dengan keyakinan kita. Innama nahnu mustahzin, itu kan basa-basi saja. Itu dia digambarkan, dan ini ayat-ayat Makkiyah ya. Kemudian sesuatu ciri yang kalau Mekah tadi singkat suku katanya, kemudian kalau kita lihat ayat-ayat yang panjang ya, ini gampang. Oh, ini ayat tentang ayat Madaniyah. Kalau sudah suku katanya panjang, ayat-ayatnya panjang ya, dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat, menjelaskan tujuan dan apa sasarannya, ini ciri khas atau merupakan tema dari ayat Madaniyah. Jadi ada 4 tema khas Madani, tentang ibadah secara terperinci, tentang hukum ya ahli kitab, kemudian perilaku orang munafik, kemudian bagaimana kita lihat dari suku kata dan ayat-ayat. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin inilah pertemuan kita yang keempat, dan tentunya bisa diperdalam lagi, ya, tidak dicukupkan dari penyampaian ini saja, dibaca ya, untuk lebih dalamnya, karena tidak disebutkan semua contoh-contohnya, hanya ciri-ciri khasnya. Mudah-mudahan bisa memberi pemahaman yang baik untuk pengetahuan kita tentang Al-Quran, dan untuk lebih lanjutnya kita bisa tanya jawab di grup yang ada atau di kolom komentar di YouTube ya, untuk memperdalam kajian kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Dan bila ada kekurangan kehilapan, mohon diperbanyak maklum, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.